Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tujuan kita melaksanakan ibadah siam Ramadan tidak lain adalah untuk menggapai gelar ketakwaan, agar setiap individu kita ini menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang sanggup untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita melaksanakan ibadah siam. Poin paling pentingnya menjadi manusia yang bertakwa. Kata takwa, kata yang sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita mengucapkannya, takwa, takwa, bertakwa, bertakwa. Tapi banyak di antara kita ini yang belum memahami hakikat ketakwaan tersebut apa. Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yaman, yang sering dipanggil dengan panggilan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ditanya oleh muridnya, ya Abu Hurairah, ma taqwa? Apa yang dimaksud dengan takwa tersebut? Kemudian Abu Hurairah balik bertanya kepada muridnya, ya waladi, wahai anakku, wahai muridku, sekiranya engkau berjalan di suatu jalan, yang di jalan tersebut penuh rintangan, penuh hambatan, di situ ada kerikil-kerikil tajam, di situ ada duri, di situ ada beling. Apa sikapmu ketika berjumpa dengan jalan tersebut? Spontanitas muridnya mengatakan, ittaqaitu. Pastinya aku menghindari itu jalan. Tidak mau untuk melewati itu jalan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian menimpali, itulah takwa. Takwa itu adalah menghindar dari azab Allah, menjauh dari siksa Allah Jalla Jalaluh dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala, dan juga meninggalkan segala apapun yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluh. Di dalam Al-Quran banyak sekali cara kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Pada kesempatan ini, di Jumat ini, kita ingin menjelaskan dua amalan yang membuat kita ini menjadi manusia yang bertakwa. Yang pertama adalah silaturahim. Suka menyambung tali kekerabatan, menyambung tali famili kepada abah umi kita, kepada saudara sekandung kita, kepada saudara seayah kita, kepada saudara seibu kita, kepada om dan tante kita, paman dan bibi kita, kepada misanan-misanan kita. Silaturahim. Dan hukum silaturahim ini wajib. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang pertama, wattaqallaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala,
Salah satu cara bertakwa kalian adalah dengan menyambung tali kekerabatan dan silaturahim. Ancaman yang besar bagi mereka yang suka memutuskan tali kekerabatan, tali silaturahim. Ancamannya adalah api neraka. Disebutkan di dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidaklah masuk surga orang yang memutuskan tali kekerabatan atau orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, antum kenal siapa saya? Antum pun kenal siapa kerabat anda? Siapa kerabat saya? Ya Rasulullah, apa pendapat antum? Setiap kali saya mencoba untuk datang ke rumahnya, saya ketuk-ketuk pintu rumahnya, saya mengucapkan salam kepada mereka, tapi mereka tidak pernah mau untuk membukakan pintu rumahnya untuk menyambutku sebagai tamunya, sekaligus sebagai keluarganya. Salam yang aku berikan kepadanya tidak pernah untuk dijawab. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apa pendapat antum? Setiap kali aku membawakan hadiah untuk mereka, tapi apa yang terjadi? Hadiah tersebut dilempar di hadapan mukaku. Mereka menolak hadiahku muntah-mentah. Apa pendapat antum ya Rasulullah? Setiap kali aku mencoba untuk menyambung tali kekerabatan mereka, setiap kali aku mencoba untuk silaturahim dengan mereka, mereka malah memutuskan tali kekerabatan denganku. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, demi Allah, pertanyaanku cuma satu. Bolehkah aku bersikap yang sama? One day, suatu hari nanti, mereka mencoba untuk datang ke rumahku, mengetuk-ngetuk pintu rumahku. Aku tidak bakalan membukakan pintu rumahku untuk mereka. Aku tidak bakalan menjadikan mereka sebagai tamuku. Ya Rasulullah, suatu hari nanti mungkin mereka membawakan hadiah buatku. Aku akan lemparkan juga hadiah tersebut di hadapan mukanya dia, sebagai wujud penolakan dan sebagai membalas perbuatan yang mereka lakukan kepadaku. Ya Rasulullah, seandainya mereka nanti mencoba untuk silaturahim denganku, mencoba untuk menyambung hubungan baik dengan aku sebagai kerabatnya, aku akan memutuskan tali kekerabatan tersebut dengan mereka. Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku cuma sekedar membalas sikap mereka yang sangat buruk kepadaku, yang sangat jelek kepadaku. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian mengatakan, la taf'al, jangan engkau lakukan itu. Terus silaturahim dengan mereka. Maka pada saat itu pertolongan Allah Jalla wa'ala akan engkau dapatkan. Terus engkau sambung tali silaturahim dengan mereka. Dengan demikian Allah Jalla wa'ala akan menjambung hubungan baik dengan engkau. Tapi ketika engkau memutuskan tali kekerabatan dengan mereka, maka pada saat itu Allah Jalla Jalaluh akan memutuskan hubungan baik dengan jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini bulan Ramadan, bulan yang sangat pas untuk melaksanakan amalan ini. Kita yang tadinya jauh dengan abah umi kita, cobalah kita ini berusaha untuk dekat dengan mereka. Kita tengok, kita datang kepada mereka. Kita minta maaf kalau seandainya selama ini kurang perhatian dan sangat kurang perhatian dengan mereka. Minta maaf yang sebesar-besarnya dan berusaha untuk menyenangkan mereka dengan menyambung tali kekerabatan. Kita yang kurang akur dengan saudara kita, bahkan saudara sekandung, mulailah membuka hati kita, maafkanlah mereka, sambung tali kekerabatan dengan saudara-saudara kita tersebut. Kita yang tidak pernah mau untuk teguran dengan om dan tante kita. Kita yang tidak pernah mau untuk menegur paman dan bibi kita. Super cuek dengan mereka, bahkan tidak pernah kita menginjakkan kedua kaki kita ini di rumah mereka tersebut. Ramadan ini waktu yang paling tepat untuk kita melangkahkan kaki mereka, untuk melangkahkan kaki kita ke kerabat-kerabat kita tersebut atau ke rumah-rumah mereka tersebut untuk menyambung tali kekerabatan dengan mereka. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, amalan yang penting juga kita lakukan untuk menggapai gelar ketakwaan adalah al-afwu, suka memaafkan. Subhanallah, kita yang suka menjadi manusia pemaaf, suka memaafkan khilafnya orang, suka memaafkan salahnya orang, padahal kita sanggup untuk membalas kemuliaan yang kita dapatkan dari Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Sungguh kalau kita sanggup untuk memaafkan kesalahan orang yang pernah salah kepada kita, yang pernah zalim kepada kita, maka Allah Jalla wa'ala akan mengangkat derajat dan martabatnya. Tidak hanya sekedar itu saja, Allah Jalla Jalaluh akan memberikan pakaian kemuliaan yang datangnya dari surga. Artinya apa? Orang yang suka memaafkan tersebut adalah jaminannya adalah jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Di juz yang kedua atau di akhir dari juz yang kedua surah Al-Baqarah, Allah Jalla wa'ala bercerita tentang masalah perceraian. Subhanallah, biasanya tolak atau perceraian ujung-ujungnya adalah permusuhan. Tolak atau perceraian ujung-ujungnya adalah dendam kesumat. Tolak atau perceraian ujung-ujungnya adalah tidak mau untuk berjumpa lagi. Subhanallah, Allah Jalla wa'ala mengingatkan hal itu kepada mantan suami dan mantan istri. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Hei mantan suami, hei mantan istri, saling memaafkanlah di antara kalian tersebut. Dengan kalian suka memaafkan tersebut, maka kalian pasti akan mendapatkan gelar ketakwaan. Subhanallah, memang berat, susah, sulit. Hati ini sudah tergores oleh ucapannya yang sadis. Memang berat, sadis, berat betul. Tetapi subhanallah, kita adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika orang tersebut datang kepada kita, bersimpuh dan meminta maaf, maafkanlah. Jamaah, subhanallah, tidak ada sesuatu yang sangat susah dan berat buat kita untuk memaafkan seseorang kecuali berkaitan dengan masalah darah. Ada salah satu anggota keluarga kita yang dibunuh oleh seseorang. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman yang paling dicintai oleh Nabi SAW, dibunuh di peperangan Uhud. Dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy bin Habin al-Habasyi. Subhanallah. Singkat cerita, ketika sudah bertahun-tahun, bahkan Nabi SAW mencoba untuk mencari Wahsy, untuk melakukan pembalasan. Tapi subhanallah, Wahsy tersebut melarikan diri ke Taif. Kemudian ketika Rasulullah berada di Makkah, Wahsy mendatangi Nabi SAW. Wahsy mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, ingin menyatakan iman dan Islam. Subhanallah, sambutan Nabi SAW luar biasa, dengan wajah yang ceria, seakan-akan melupakan apa yang sudah terbetik di pikiran Nabi Muhammad SAW. Wahsy inilah pembunuh pamannya. Tapi ketika Wahsy menyatakan, ya Rasulullah, tuntun aku ingin masuk Islam. Setelah dituntun oleh Nabi SAW mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wahsy menangis sejadi-jadinya di hadapan Nabi SAW. Ya Wahsy, mabika, ada apa dengan engkau ini? Ya Rasulullah, tidak ada satu kebahagiaan yang aku dapatkan selama ini kecuali kebahagiaan pada saat aku sudah menyatakan iman dan Islam di hadapan. Tapi wallahi, demi Allah, wahai Rasulullah, ada ganjalan di hatiku ini. Ada sesuatu yang berat di pikiran ini. Ya Rasulullah, anak pembunuh pamanmu. Aku yang menombak pamanmu hingga masuk ke jantungnya. Aku yang menyayat-nyayat kakinya. Aku yang menyobek-nyobek perutnya.
Ya Rasulullah, apapun keputusanmu hari ini, aku sudah masuk Islam, aku mohon kepadamu untuk memaafkan aku. Meskipun maaf tersebut dibayar dengan bayar yang mahal, nyawaku hilang sekalipun, aku siap mati untuk dibunuh oleh engkau ya Rasulullah, asal engkau memaafkanku. Faqala Rasulullah kemudian mengatakan, ya Wahsy, ketika engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku sudah memaafkan engkau. Aku sudah mencoba untuk melupakan sikap zalim yang engkau lakukan kepada pamanku. Walakin taghayyab anni. Tapi tolong, setelah hari ini jangan temui aku lagi. Tolong jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Ya Rasulullah. Wahsy mengatakan sambil meneteskan air mata, ya Rasulullah, aku meminta maaf ya Rasulullah. Maafkan akan kezaliman yang aku lakukan kepada pamanmu. Ya Wahsy, demi Allah aku telah memaafkan engkau. Tetapi aku khawatir jika melihat wajahmu itu, aku terbayang akan kezaliman yang engkau lakukan kepada pamanku. Engkau yang menombak pamanku hingga ke jantungnya. Engkau yang telah menyayat-nyayat kakinya. Engkau yang menyobek-nyobek perutnya. Aku khawatir, aku manusia, teringat lagi akan kezaliman engkau dan membuat aku benci dan tidak suka dengan engkau. Jamaah, kita dalam kehidupan ini pasti ada masalah dengan orang lain. Subhanallah, tapi sikap kita sebagai seorang muslim, maafkan. Meskipun kita tidak bisa lagi duduk bareng, meskipun tidak bisa lagi jalan sama-sama, meskipun tidak bisa lagi bercakap-cakap yang asyik, tapi poin paling penting, antum sudah memaafkan. Antum menghindari dia, tidak menjadi masalah. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Memaafkan itu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Allahu Akbar. Pernah suatu hari Nabi SAW selama 3 hari berturut-turut di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya. Salah satu sahabat yang ada di situ adalah Abdullah bin Amr bin As anhuma, perawi daripada hadis ini. Kata Nabi Muhammad SAW, akan masuk ke Masjid Nabawi ini seseorang yang punya jaminan jannah dan surga dari Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, lewatnya dari pintu itu, kata Nabi. Kemudian para sahabat fokus matanya kepada pintu yang ditunjuk oleh Nabi SAW, dari pintu yang ada di Masjid Nabawi. Subhanallah, masuklah seseorang yang sudah tua, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang baru mengambil air wudu, jenggotnya masih dipenuhi air wudu. Subhanallah. Kemudian besok harinya Nabi SAW berkata lagi kepada para sahabatnya, akan masuk ke Masjid Nabawi ini seorang yang dijamin masuk surga, ahlul jannah, lewat pintunya, pintu yang itu. Subhanallah, para sahabat pun kemudian mengarahkan pandangannya kepada pintu yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ternyata yang masuk adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian lusanya berkata hal yang sama. Subhanallah, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas juga yang masuk, yang dikatakan oleh Nabi sebagai ahlul jannah. Subhanallah, Abdullah bin Amr bin As, seorang yang ahli ibadah. Dia Masya Allah untuk tahajud dan qiyamul lailnya. Dia Masya Allah dalam masalah siamnya. Puasa Nabi Daud selalu terlaksanakan oleh dia. Dia penasaran, kemudian berhilah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maaf ammi, maaf paman, aku lagi ada masalah dengan abah. Bolehkah aku menginap di rumahmu 3 hari saja? Subhanallah. Kemudian kata Sa'ad menuntun Abdullah bin Amr bin As, silahkan ya waladi, engkau silahkan menginap di rumahku. Masya Allah, apa yang terjadi? Saat ya ibadah luar biasa, tapi tidak sekuat daripada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As setiap harinya, setiap malamnya tahajud qiyamul lail, dan itu panjang. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang subuh baru bangun, kemudian tahajud, witir, amalannya biasa-biasa saja. Besok harinya Abdullah bin Amr bin As puasa, Sa'ad tidak berpuasa. Sampai 3 hari tidak mendapatkan jawaban amalan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai Nabi Muhammad SAW 3 hari berturut-turut mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ahlul jannah.
Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ya wahai paman Sa'ad, maafkan aku. Demi Allah aku tidak ada masalah dengan Abah. Abah orang baik. Amr bin As orang yang soleh, yang bertakwa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, antum ya Sa'ad bin Abi Waqqas, selama 3 hari berturut-turut masuk ke dalam jannah dan surga. Amalan apa yang antum lakukan? Tolong infokan kepada aku." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya waladi, ya Abdullah, antum 3 hari bersamaku. Antum melihat apa yang engkau perbuat. Selama 3 hari ini, di mana aku berada, di situ antum berada. Itulah yang aku lakukan. Ya Ammi, jangan bohong. Wahai paman, jangan bohong. Tolong dong infokan. Ada suatu amalan yang mungkin di luar dari apa yang kami lakukan." Subhanallah, kata Sa'ad, tidak ada. Yang antum lihat itulah amalanku. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As agak sedikit kesal. "Ami, paman, kalau antum gak menginfokan kepadaku, aku tidak mau mengajak engkau bicara selama 3 hari 3 malam juga." Subhanallah, ditinggalkan Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Abdullah bin Amr bin As. Subhanallah, ketika berpaling dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas memanggil Abdullah bin Amr bin As ini. "Ya Abdullah, ta'al. Saya tidak tahu. Ana tidak tahu. Ini amal soleh ana atau bukan? Setiap hari ini kita bermuamalah, bergaul dari pagi sampai menjelang tidur. Tapi aku pastikan ada orang-orang yang khilaf denganku. Ada orang-orang yang zalim kepadaku. Di hari tersebut yang dimana aku bermuamalah dengan mereka, sebelum tidurku aku memaafkan mereka. Aku memaafkan mereka. Itu saja yang aku lakukan. Demi Allah itu saja." Kata Abdullah bin Amr bin As, "Hadahu." Ini dia. Masya Allah, ikhwan, jamaah. Ini Ramadan. Selesaikan masalah kita dengan saudara-saudara kita, sesama muslim. Dengan teman-teman kita. Kalau mereka pernah bersalah dengan kita, pernah zalim dengan kita, maafkanlah. Maafkan. Buat apa kita itu menjadi manusia pendendam? Buat apa kita menjadi manusia yang suka mengobarkan amarah, emosi, dan seterusnya? Maafkan. Wallahi jaminan surga. Meskipun kita mungkin berat sekali untuk berjumpa lagi dengan dia. Berat untuk duduk bareng lagi dengan mereka. Tapi yang paling penting, memaafkan. Ramadan, momen yang paling tepat untuk memaafkan kekhilafan-kekhilafan yang dilakukan oleh saudara kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba azwajina wa auladina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba ikhwanina wa akhawatina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba jami'il muslimin minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ballighna lailatal qadri. Allahumma ballighna lailatal qadri. Allahumma ballighna lailatal qadri. Allahumma ja'alna minal ladzina shamu ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna minal ladzina qamu ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna minal ladzina qamu lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'al hada Ramadan
syahidan lana la alaina. Allahumma ja'al hadha Ramadan syahidan lana la alaina. Allahumma ja'al hadha Ramadan syahidan lana la alaina. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud. Ilaika nas'a wa nahfid. Narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabaka bil kuffari bil jiddi mulhiq. Wa salli nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus shalah.